Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini? Saya punya percaya saat ini ada sukacita daripada Tuhan turun atas setiap kita. Saat ini kita akan siapkan hati kita. Kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Kita akan sembah Tuhan kita. Yesus di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Ku masuk ruang Maha Kudus.
Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal dengan akhirnya ke dalam tangan kami Tuhan. Kami yang tidak percaya sekali lagi Tuhan, Kau hadir tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Siap menjamah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya boleh katakan amin. Sambil Bapak nyanyi sendiri. Siapa Tuhan kita, saudara? Tuhan Yesus. Siapa? Tuhan Yesus. Kita akan serukan Yesus 3 kali dengan mengangkat tangan kita. Mari sama-sama ya, saya hitung. 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Sekali lagi, belum kompak, belum ada suara nih. Sekali lagi. 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Itu saya imani dan saya yakini. Ketika saya mau kasih sedikit, ketika hidup saya selama kenal Yesus, itu banyak sekali permasalahan yang saya hadapi. Banyak orang-orang yang kadang juga memaki-maki saya, kadang juga membenci saya. Tapi ketika bapak saya ingat apa bapak saya katakan, kamu harus belajar mengampuni. Itu yang susah buat kadang saya. Tapi selama saya
benar-benar berserah sama Tuhan, setiap orang yang nyakiti saya, setiap orang yang mau hancurkan saya, di hati saya itu rasanya sejahtera saja, nggak ada gimana gitu, enggak, mesti sejahtera. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan, kenapa ya ketika saya disakiti, ketika apapun yang saya rasakan, saya selalu merasakan itu damai sejahtera itu selalu ada, tidak ada rasa kebencian. Dan itu Tuhan katakan karena Yesus ada di dalam diri saya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita menghadapi segala sesuatu, mari kita berserah dengan nama Yesus tadi. Karena nama Yesus di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus yang bertindak. Pada ibadah pagi tadi saya juga memberikan kesaksian bahwa Yesus itu yang bertindak atas segala hidup kita, terutama saya yang mengalami. Demikian kesaksian saya dalam memberkati setiap Bapak Ibu Saudara yang hadir, bahwa setiap permasalahan, setiap persoalan dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus yang bertindak. Amin. Amin. Dan Yesus yang berikan kemenangan buat kita. Kita yakin dan percaya melalui perkataan firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri yang akan menjawab dan janjinya tepat pada waktunya. Amin. Ku yakin saat kau berfirman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Setiap permasalahan kita, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Amin. Haleluya Yesus. Ku
Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi dunia yang sedang dilanda wabah, virus bahkan bencana-bencana alam, kami masih boleh berdiri di tempat ini. Kami boleh memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Itu semua karena kasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Itulah sebabnya ya Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan kami sungguh berkenan kehadirat Tuhan. Pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu sebagai dasar bagi kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Oleh karena itu ya Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan berkenanlah Tuhan berfirman kepada kami agar hidup kami diubahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan dulu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, saya masih ingin menyampaikan tema tentang kebangkitan Kristus. Ya, mudah-mudahan ini bukan pengulangan dari pengkhotbah yang terdahulu, karena itu sudah dikhotbahkan gitu, jadi nggak ada yang menarik dan unik. Bapak Ibu yang kekasih, pagi ini saya cukup bangga, ya, dan hati saya senang, bersuka cita. Kenapa? Saya melihat yang melayani di sini semua anak didik saya, hampir sebagian kecuali bapak dan ibu yang berdua tadi. Yuni ini lulusan pertama yang saya ajar di SMK Pelita. Ya, jadi murid pertama yang saya ajar, ya, dan lulus. Lalu tadi di sana juga murid PPA. Nah, yang di belakang juga lulus SMK 2 di sana. Jadi saya cukup, hati saya senang, dan banyak juga anak-anak PPA yang dulu mereka masih kecil-kecil. Itu Mbak Ratih itu dulu masih kecil, masih umbelen, ya. Saya ngajar mereka dulu, kalau mereka masih ingat, nah orang ingat ya kebangetan bahwa saya yang tua aja masih ingat mereka gitu loh. Sing muda nggak ingat. Ya. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting. Mungkin itu bagian lanjutan dari firman Tuhan yang saya sampaikan, di mana Yesus itu adalah Raja Damai, di mana Yesus itu adalah Allah yang perkasa, Tuhan yang ajaib. Saya ingin menyampaikan lagi satu hal, yaitu tentang keunggulan Kristus. Ya, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, silakan bisa menjawab, ya, yang menjawab dan yakin. Mungkin murid saya dulu yang pertama, ya. Karena awal saya mengajar, kalau murid pertama di sekolah itu yang saya tanya adalah, menurutmu siapakah Yesus itu? Kan begitu. Saya ingin mengecek sejauh mana pemahaman murid saya tentang siapa Yesus. Ya, Ibu Yuni yang udah lulus lama. Bu Yuni, menurut Bu Yuni Yesus itu siapa? Tadi saya cukup senang tadi, Yesus ya pertama dulu. Silahkan Bu Yuni. Yesus menurut saya adalah juru selamat saya, penolong saya, bahkan Yesus adalah sahabat saya, dan Yesus pembela saya. Dan bahkan Yesus adalah segala-galanya buat saya. Itu Pak. Siap. Pertanyaan lanjutan. Kalau sekiranya ini kita mengharap semua panjang umur, dan apabila terjadi juga itu yang penting keyakinan kita. Kalau sekiranya tak panggil nama apa ini, kalau Tuhan panggil, ya, untuk kembali kepadanya, kira-kira kemana? Kira-kira kemana? Ya kan gitu. Saya ke sosial Pak. Nah, alasannya? Karena Yesus sudah menjamin saya. Kalau belajar dari dulu, kalau kita orang Kristen yang sudah percaya, kita yakin masuk surga. Oh, amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, silakan ditampilkan ayatnya, kita baca dulu sebelum kita
membahas firman Tuhan ini, mari kita bersama membaca apa yang ada di slide. Kalau belum tampil ya di Alkitab saya tidak apa-apa. Kalau boleh tidak dipakai tidak apa-apa ya Pak, biar kelihatan gantengnya. Mari Bapak Ibu Saudara kita lihat 2 Korintus ya. 1 Korintus 15 ayat 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada orang mati? Lanjut. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Lanjut. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Cukup di situ dulu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa minggu ini kita disajikan dengan tema-tema kebenaran firman Tuhan tentang Paskah atau kebangkitan Kristus. Dan minggu yang lalu saya memperhatikan bahwa masih ada bagian Paskah yang sedang berlangsung, yaitu ibadah Paskah sekolah minggu. Saya percaya bahwa kalau kita ini tidak ada pandemi, perayaan Paskah di tempat ini akan lebih meriah lagi daripada yang sebelumnya. Oke? Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan peristiwa, dengan perayaan Paskah yang kita peringati beberapa waktu yang lalu, saya ingin bertanya kepada kita semua, sejauh mana Bapak Ibu memahami arti Paskah? Silahkan dijawab. Kalau ada yang ingin menjawab dan jawaban dari pertanyaan itu betul, ya, puji Tuhan. Oke, sekali lagi pertanyaan saya, oke, sejauh mana Bapak Ibu Saudara memahami arti Paskah? Atau sederhananya, Paskah itu apa sih? Kan begitu. Yang murid PPA tadi mana? Yang main musik tadi ikut ibadah di sini ya? Iya, jangan udah main musik terus firman malah di belakang, nggak dapat berkat. Dan harus tetap ikut ibadah. Ada yang bisa menjawab? Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan selanjutnya, apakah melalui Paskah yang diperingati itu menambah keyakinan iman saudara kepada Kristus? Halo? Sekali lagi, apakah dengan memperingati Paskah beberapa waktu yang lalu dengan tema-tema Paskah yang disajikan dan masih ada di sini menang atas keakuan, itu menambah keyakinan iman saudara atau menjadikan iman saudara semakin kuat? Halo, ini remedi semua, ini gak ada yang jawab. Kalau di sekolah dikasih remedi semua. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus yang kita peringati
melalui Paskah itu tidak kalah pentingnya dengan peringatan-peringatan perayaan Natal, tidak kalah pentingnya dengan peringatan-peringatan Hari Pentakosta dan lain sebagainya. Dan justru ya, bahwa perayaan Paskah, kebangkitan Kristus itu merupakan puncak penyataan kasih Allah kepada dunia. Anda boleh merayakan perayaan Natal, Anda boleh merayakan Jumat Agung, ya, Anda boleh merayakan hari besar yang lain, tetapi tanpa kebangkitan Kristus semuanya sia-sia. Anda boleh melayani di sini 7 kali sehari, ya, Anda boleh melayani di sini 40 kali sehari, tetapi tanpa kebangkitan Kristus, iman yang saudara miliki dan saya semuanya sia-sia. Amin. Kenapa? Karena tidak ada bedanya. Kalau Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, sama saja Kristus dengan tokoh-tokoh dunia yang lain. Mahatma Gandhi, ya, menjadi tokoh dunia populer. Tapi coba perhatikan, setelah dipanggil Tuhan bangkit enggak? Tidak. Ya. Bapak-bapak yang sepuh mungkin masih mengingat John F. Kennedy, ya, tokoh-tokoh besar, setelah mati bangkit enggak? Hitler yang disegani dunia, setelah mati bangkit enggak? Halo? Itu tandanya semangat. Tokoh dunia yang spektakuler setelah mati tidak ada bangkit lagi, ya. Dan bahkan di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ya, dalam sejarah Alkitab mencatat hanya 2 orang mati yang mati dan bangkit, dan itu pun bukan bangkit sendiri. Dibangkitkan siapa? Tuhan Yesus. Anak pegawai istana. Lalu siapa lagi? Ada 2 saya mencari itu. Ya, Lazarus mati, terus suruh keluar ya Bu ya. Lazarus keluarlah. Sana kan diikat, kayak mumi kan? 2. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat bahwa nabi-nabi, para rasul, bahkan tokoh-tokoh dunia yang kita kenal, pejabat-pejabat tinggi yang kita kenal, setelah dipanggil Tuhan tidak ada yang bangkit lagi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sangat bersyukur. Kita sangat bangga memiliki Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, itu adalah benar-benar Tuhan. Dia adalah benar-benar Allah yang Maha Kuasa. Dia sudah membuktikan bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Ketika Rasul Paulus mengadakan pelayanan di jemaat Korintus, ini menjadi persoalan. Ini menjadi masalah. Karena ada banyak orang yang walaupun mereka sudah mengikut Tuhan, mereka tidak percaya yang namanya kebangkitan orang mati. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita juga tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati, maka marilah kita hidup seenaknya saja. Ya kan? Tidak ada bedanya dong. Terus nggak ada gunanya dong melayani ya. Kalau nanti setelah kita mati, ya, sudah tidak ada kebangkitan. Apa bedanya dengan dogi? Ya kan? Dogi kalau udah mati dia udah nggak bangkit. Ya, cuman berkembang biak dalam tubuh kita yang makan. Tapi dia nggak bangkit. Tapi manusia dikatakan di sini, ya, nanti setelah mati itu akan bangkit.
akan dihidupkan kembali. Dan sebetulnya di beberapa teks ya, orang mati itu sebenarnya nggak mati, artinya nggak mati habis gitu kan enggak. Ya, ada pandangan. Jadi tubuhnya di situ, rohnya di sana, dan jiwanya masih di situ juga gitu. Nah, nanti ketika Yesus datang yang kedua kali, kan dikatakan dalam kitab Tesalonika, orang-orang mati akan dibangkitkan dan orang-orang mati yang percaya akan bangkit bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Dikatakan Rasul Paulus mencatat itu memberikan makna kematian itu adalah tidur panjang. Tapi Yesus setelah disalib lalu dia mati dan 3 hari berada di dalam kuburan. Namun kita tahu pada hari yang ketiga bangkit kembali, dan inilah Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kebangkitan Kristus inilah yang menjadi jaminan kepastian keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya saya bertanya tadi kepada Mbak Yuni, andai kata kalau hari ini Tuhan panggil, ya kira-kira kemana? Hanya 2 tempatnya, yaitu surga dan neraka. Hanya itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bukan menyombongkan diri kalau kita mengatakan, kalau ada orang yang bertanya, nanti kalau Tuhan panggil, kamu kira-kira kemana? Orang kan pasti kira-kira. Bukan merupakan kesombongan kalau kita mengatakan, oh saya percaya, saya yakin kalau Tuhan panggil saya akan dibawa masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan merupakan kesombongan. Tetapi itulah keyakinan iman kita, bahwa orang yang percaya kepada Yesus, orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, dia akan mendapatkan hal yang sama seperti apa yang sudah terjadi dengan Kristus, bahwa Yesus mati dan bangkit kembali, dan kita pun nantinya akan mengalami kebangkitan setelah kita mati. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kondisi dunia, di tengah-tengah kondisi masyarakat yang sekarang ini, ya, ada banyak orang yang tidak memahami, ada banyak orang yang tidak mengerti setelah dipanggil Tuhan itu kemana. Mereka masih bingung jalannya, ya kan? Masih bingung jalannya. Contoh mereka bingung, ya. Kalau ada keluarga yang dipanggil Tuhan, mereka masih disamoni, Pak. Ada saudara kita tuh yang nyamoni dengan buah semangka, kan? Dibawa ke semongkok, ya. Tradisi mungkin ya. Bawa ke semangka. Katanya apa? Oh, di sana tuh kan perjalanannya untuk mencapai surga, mencapai nirwana itu haus dan panas, jadi perlu semongkok. Apa deh? Semongkok. Perlu dipecahkan semongkok, ya kan? Ada yang masih dikasih sajen, ya kan? Gosane, kasih kemenyan dan lain sebagainya. Dan ada juga yang masih terus dikirim doa dan lain sebagainya. Tapi Alkitab mencatat ketika Lazarus dipanggil Tuhan, antara surga dan dunia sudah berbeda tempatnya. Si orang kaya berkata kepada Lazarus, Lazarus tolong berkata kepada Tuhan, kan? Supaya Tuhan kirim nabi, supaya Tuhan kirim orang untuk mengingatkan saudara-saudara saya yang masih ada di dalam dunia ini, karena betapa panasnya di neraka ini. Lazarus tolong cucukkan jarimu
di air teteskan gelap mulut saya ke lidah saya karena saya haus. Tidak bisa, karena tempatnya sudah berbeda. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus menjadi sangat penting bagi kita sebagai orang percaya. Karena dengan kebangkitan Yesus inilah yang dapat menjadikan kita masuk ke dalam kerajaan surga, yang membawa kita kepada keselamatan. Itulah sebabnya dikatakan di dalam ayat 12 tadi, saya baca 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 12 tadi dikatakan, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi, ya, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Jadi ini menjadi dasar keyakinan bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ini menjadi keyakinan, menjadi dasar bagi kita bahwa orang yang percaya, ya, orang yang percaya ya, bukan orang yang ke gereja. Orang yang percaya dan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dengan keyakinan ketika Tuhan panggil dia akan dikumpulkan bersama-sama Tuhan di rumahnya. Di mana rumahnya? Di sorga. Ini menjadi dasar bagi kita. Saya lanjutkan lagi. Ya. Jadi kalau kita yang percaya kepada Yesus itu, yang beriman kepada Yesus, kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka iman kita itu menjadi sia-sia. Apa yang kita lakukan, pekerjaan Tuhan yang kita lakukan di gereja ini, menjadi MC, menjadi pemain musik, song leader, sound system, ya, itu semua akan sia-sia kalau Yesus tidak dibangkitkan. Orang-orang yang menyangkal kebangkitan Kristus, mereka tidak memahami akan pentingnya kebangkitan itu. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa setelah mati, manusia setelah mati itu sudah berhenti sampai di situ saja. Paulus mengatakan, memberikan penjelasan kepada kita Bapak Ibu, selain iman kita menjadi sia-sia kalau Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, berarti pemberitaan Injil kami pun akan menjadi sia-sia. Oke, dikatakan, ya, pemberitaan kebangkitan Kristus menjadi peristiwa yang benar dalam pemberitaan rasul-rasul Tuhan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, ya, pemberitaan Injil atau kabar keselamatan itu menjadi sia-sia, menjadi kosong, dan menjadi kabar bohong. Percuma unsur tiap hari belajar, ya, untuk menyampaikan Injil, memberitakan firman, tapi Yesus tidak bangkit, iman kita semua menjadi sia-sia. Kita bangun pagi baca Alkitab, ya, sampai di HP dibuat Alkitabnya kan gitu. Kita baca firman Tuhan. Kalau Yesus tidak bangkit, semuanya menjadi sia-sia. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah saya pikir yang menjadi makna Paskah. Ya.
yang menjadi arti Paskah bagi kita. Mungkin ini minggu yang terakhir dalam kita memperingati Paskah, atau mungkin sudah selesai sesuai liturgi gereja. Tetapi ingatlah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu menjadi jaminan kepastian keselamatan bagi orang percaya. Tidak ada yang lain. Next, nanti ke depan kita merayakan turunnya Roh Kudus, kita merayakan hari Pentakosta, kita merayakan perayaan-perayaan lain. Tidak apa-apa. Tapi yang menjadi dasar, kebangkitan kita setelah mati itu adalah kebangkitan Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah kondisi dunia yang tidak menentu ini, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, mari kita sungguh-sungguh, semakin sungguh-sungguh lagi hidup bersama dengan Tuhan. Kita semakin hari semakin mempererat hubungan kita dengan Tuhan, karena kita nggak tahu kapan waktunya kita dipanggil oleh Tuhan. Meskipun kita berjaga-jaga, meskipun kita sekuat diri kita memelihara kesehatan kita, menjaga tubuh kita, kalau Tuhan katakan pulang, tidak ada yang bisa menolaknya. Tetapi ketika Tuhan mengatakan pulang, itu jelas tujuannya kemana. Itu jelas tujuannya kemana. Kita masuk bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Kurang lebih 1 minggu yang lalu, tepatnya hari Selasa, saya ditelepon dari RSUD Salatiga. Selamat pagi Pak Ojak. Iya, selamat pagi. Ini dari siapa? Karena kan saya nggak tahu karena itu nomornya kan nomor rumah sakit. Ini dari RSU Pak, ruang pavilion 2. Oh iya, gimana Mbak? Pak boleh kesini katanya. Ada yang sedang kritis. Tadi saya lupa nampilkan fotonya di sana, tidak apa-apa lah. Oh ya, baik Mbak, saya ke sana. Saya melihat kondisinya sudah kritis. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih, bukan kita tidak berarti bahwa mukjizat Tuhan terjadi, bukan berarti kita percaya bahwa sakit apapun Tuhan bisa sembuhkan. Tetapi di sisi lain, dokter juga dipakai Tuhan untuk menentukan, artinya untuk mendiagnosa sejauh mana ketahanan orang ini, kan begitu. Nah, singkat cerita, dokter sudah menyerah dan keluarga juga sudah menyerah. Nah, intinya kok tidak dipanggil Tuhan kan gitu. Kan sudah susah juga di rumah sakit sekarang, udah lama kan begitu. Kondisi tidak sadar. Ada anaknya 1. Lalu saya dekati, saya berdoa. Sebelum berdoa saya katakan, Ibu, meskipun Ibu sakit, meskipun Ibu tertidur, saya percaya bahwa Ibu mendengar. Firman Tuhan mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ibu tetap harus percaya dengan kondisi ini, tetap percaya dan bersandar dan menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus. Lalu saya tanya anaknya, Mbak, maaf, apakah keluarga sudah siap kalau Ibu dipanggil Tuhan? Oh iya Pak, kami sudah siap melihat penderitaannya seperti itu. Justru mereka sangat susah karena Ibu ini gimana statusnya kan begitu. Kok tidak dipanggil Tuhan atau tidak sembuh-sembuh? Sudah, dia bilang sudah. Baik Pak, kita berdoa. Yang pertama, kita mengaku setiap kesalahan kita di hadapan Tuhan supaya doa kita berkenan kepada Tuhan. Oke, kami berdoa. Intinya adalah menyerahkan kepada Tuhan. Kalau Ibu ini memang Tuhan nyatakan sembuh, kami percaya dia akan sembuh. Tapi kalau Tuhan nyatakan berbeda dengan keinginan Tuhan, kami percaya bahwa itu kehendak Tuhan. Kami berdoa dan kami berserah. Oke Mbak,
Saya tanya rumahnya di mana, di Semarang. Gerejanya apa? Gerejanya ini, kan begitu. Lalu karena ada gerejanya yang sama di Salatiga, saya koneksikan dengan Pak Pendeta yang ada di Salatiga yang satu gereja dengan mereka di Semarang. Saya kirim WA dan sudah ada penyerahan. Oke, singkat cerita, kemarin hari Sabtu saya besok kunjungan lagi ke sana. Saya belum minta datanya ke perawat, perawatnya sudah bilang, Pak Ojak terima kasih ya Pak kemarin. Begitu Pak Ojak keluar dari ruangan, itu mbaknya telepon, ibunya dipanggil Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya, saya yakin, ketika firman Tuhan diberitakan, Roh Kudus bekerja, hatinya diubahkan. Mungkin ada pengakuan di dalam hatinya yang kita tidak tahu. Tapi satu hal, saya hanya ingin meyakinkan ibu ini bahwa ketika ibu percaya, ketika ibu bertobat dari dosa-dosa ibu percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, ketika Tuhan panggil, kita yakin bahwa kita ada bersama-sama dengan Tuhan di mana? Di surga. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, persoalan apapun, masalah apapun boleh terjadi dalam hidup kita, bahkan sakit penyakit apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita, dan bahkan bila mana Tuhan memanggil kita sekalipun, kita tetap harus percaya bahwa Yesus Kristus menjadi jaminan kepastian keselamatan bagi kita. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus menjadi kepastian keselamatan bagi kita yang percaya. Itulah sebabnya mari ke depan kita menjalani hari-hari kita dengan penuh semangat, dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tahu bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Kita nggak tahu ke depan ini akan terjadi seberapa lama wabah ini, dan mungkin akan ada wabah lain lagi, kita nggak tahu. Tapi yang saya tahu, yang kita tahu, bahwa apa yang terjadi saat ini itu merupakan penggenapan firman Tuhan. Ya. Salah satu tanda-tanda kedatangan Tuhan itu dikatakan akan ada penyakit sampar, wabah. Mungkin ini salah satu tandanya. Tanda yang kedua akan ada perang dan lain sebagainya. Akan ada pemberontakan antara anak dengan orang tua. Itu tanda-tanda kedatangan Kristus. Dan ini sedang berlangsung. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan, mari kondisi apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, apapun yang sedang melanda dunia ini, apapun yang sedang melanda kita, persoalan apapun yang melanda kita, mari tetap kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa persoalan-persoalan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita, karena Tuhan yang bersama dengan kita. Kalau tak puncaknya Ojak hari ini pulang, saya yakin Tuhan menyediakan tempat bagi saya di dalam kerajaan sorga. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan iman bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu oleh karena kasih anugerah
yang Tuhan berikan kepada kami melalui kelahiran, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itu adalah untuk menyediakan tempat bagi kami dan memberikan yang terbaik bagi kami. Oleh karena itu kami bersyukur ya Tuhan, bahwa apa yang kami lakukan di dalam melayani pekerjaan-Mu, kami percaya semua itu tidak akan sia-sia. Tuhan, menaikkan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, dan biarlah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu semakin hari kami semakin setia di dalam mengikut Engkau, dan semakin hari kami semakin bersandar dan mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Meskipun kami dilanda berbagai macam persoalan hidup, sakit penyakit, bahkan maut sekalipun, kami percaya Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami. Hamba doakan untuk semua anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Berkatilah di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, dan Tuhan tolong dalam pergumulan yang dihadapi, Engkau berikan jalan keluar. Dan terlebih ya Tuhan, bila ada di antara kami yang masih meragukan akan keselamatan kami di dalam Tuhan, biarlah Roh Kudus menjamah hati kami, agar kami semakin yakin bahwa dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus akan memberikan kepastian jaminan keselamatan bagi kami. Terpuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Berikut adalah protokol kesehatan GPI Maranatha yang perlu diperhatikan. Saat akan memasuki gedung gereja, jemaat diharapkan menggunakan masker sesuai standar yang sudah ditentukan. Mencuci tangan, menggunakan sabun, dan cuci tangan dengan air mengalir, atau bisa menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Sebelum memasuki gedung gereja, jemaat diharapkan untuk melakukan pengecekan suhu tubuh. Bagi jemaat yang suhu tubuhnya melebihi 37,3 derajat Celcius tidak diperkenankan masuk. Jemaat diharapkan untuk menjaga jarak minimal 1,5 meter. Menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau kontak fisik yang lainnya. Jemaat diharapkan untuk duduk di kursi yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Bagi jemaat yang sedang sakit, diharapkan untuk mengikuti ibadah di rumah secara online melalui kanal YouTube GPI Maranatha. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Shalom. Terima kasih untuk Bapak Ojak Mauli Huta Barat yang menyampaikan firman pada pagi hari ini. Tuhan berkati dalam pelayanan, dalam mengajar para murid. Siapa yang mau ikut muridnya Pak Ojak? Daftar ke saya dulu. Katekisasi setelah ibadah selesai, ada katekisasi, ada 11 atau 12 yang sudah mendaftar dan sudah ikut katekisasi. Nanti setelah ibadah selesai akan langsung katekisasi. Persiapan baptisan di bulan Juli atau Juni nanti kita atur. Persekutuan doa setiap hari Sabtu jam 9 sampai 10 di tempat ini. Silakan yang akan bergabung bisa hadir setiap hari Sabtu jam 9. Latihan ibadah baik ibadah raya 1, 2 di setiap hari Sabtu jam 5 atau jam 6 sesuai dengan kesepakatan di tim pujian penyembahan ya. Jadi silahkan untuk mengatur sendiri, bisa jam 5, bisa jam 6 atau bisa jam 7 ya. Yang penting sepakat untuk latihannya. Petugas pelayanan minggu depan, worship leader Ibu Intan Aditya, singernya Saudara Asis dan Saudari Marcella,
musiknya Saudara Samuel, Saudara Rio, Saudari Vita, Saudara Stephen, multimedia Saudari Setna, tamburin Saudari Nina, Saudari Yuni, dan pembicara saya sendiri. Ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus di jam 7 sampai jam 8. Ibadah yang kedua disertai dengan perjamuan kudus jam setengah 9 sampai setengah 10. Petugas perjamuan kudus di ibadah raya pertama Bapak Damirianto, Bapak Toto Haryanto. Ibadah raya kedua Bapak Dwi dan Bapak Budi. Itu yang akan bertugas untuk perjamuan kudus besok Minggu. Silakan mendaftar kepada Ibu Nur atau grup GBI Maranatha untuk antisipasi tempat duduk. Jadi itu aja sebenarnya, supaya kita tahu oh yang pagi sudah sekian, yang siang sudah sekian, sehingga kita menyediakan supaya kita ibadah dengan nyaman. Ya, selamat ulang tahun yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama Ibu Partiniwati di 22 April dan anak Bimka ya, di 22 April. Dan hari ini itu Bapak Tripanji Prihantoro di 25 April ya, tapi nggak hadir karena anaknya sedang panas. Kita doakan supaya Tuhan akan memberi kesembuhan. Itu yang berulang tahun dalam minggu ini. Dan ibadah kaum pria Maranatha akan dimulai hari Selasa tanggal 4 Mei, jadi bulan depan. Halo pria? Halo pria? Ya, kita akan mulai karena wanita sudah mulai. Jadi Selasa yang lalu ibadah wanita ya lumayan, ada 16 para wanita tangguh ya sudah memulai ibadahnya. Seperti ini protokol kesehatan, tetap jaga, tidak ada konsumsi karena kalau ada konsumsi nanti banyak yang nimbrung, maksudnya itu terlalu lama dan banyak kerumunan, sehingga itu ditiadakan dulu, nanti menunggu waktu yang tepat. Tentunya COVID-nya sudah tidak ada. Jadi pada pria akan dimulai Selasa 4 Mei 2021 di jam setengah 7 ya. Jadi ini akan kita mulai. Itulah sekilas info berkenaan dengan kegiatan sepanjang minggu ini. Dan mari kita akan akhiri pada pagi ini dan kita akan bangkit berdiri semua. Kita menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas pujian pengagungan. Biarlah itu menjadi suatu persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Firman-Mu yang mendasari bahwa kami punya Tuhan yang pernah mati tapi pada hari yang ketiga bangkit. Itulah yang menjadi pijakan kami, keyakinan kami bahwa saatnya akan tiba bahwa orang-orang mati dalam Tuhan saat Engkau datang yang kedua kali, kami pun akan dibangkitkan bersama-sama Engkau di dalam menyongsong kemuliaan di angkasa, dan nanti akan turun lagi mendirikan kerajaan 1000 tahun di muka bumi ini. Kami sungguh bangga punya Allah yang tidak akan bisa mati, karena Allah kami adalah Allah yang hidup selama-lamanya. Terima kasih, berkati hambamu Pak Ojak yang sudah menyiapkan firman-Mu pagi hari ini, memberkati untuk istri, anak-anaknya, baik yang di Jakarta. Tuhan terus berkati dalam mendidik para murid, supaya Tuhan terus bekali, berikan hikmat marifat ilahi, sehingga Tuhan pakai Pak Ojak bersama dengan istri di dalam pendidikan ini. Kami sungguh bersyukur atas kasih setia-Mu yang melimpah. Persembahan, baik perpuluhan, ucapan syukur, bila Tuhan memberkati semua, dan berkat melimpah atas seluruh jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka, dalam pergumulan hidup, dan Tuhan terus buat berhasil yang sedang usaha, Tuhan berkati, yang berjualan dimanapun berada, Tuhan memberkati dalam segala apapun yang dikerjakan. Mari Tuhan, Tuhan akan terus membuat sukses atas kehidupan para umat-Mu hari ini. Menyerahkan juga untuk anak-anak yang berulang tahun, baik untuk Ibu Partiniwati, baik untuk Bimka, baik untuk Mas Panji yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan berkati, bila dengan bertambahnya usia semakin dan semakin dikasih Allah dan manusia, dan apapun yang dikerjakan biar Tuhan buat berhasil, buat sukses, dan dengan bertambahnya usia semakin dari semakin setia kepada Tuhan. Dan menyerahkan juga untuk rangkaian rencana gereja kami, baik untuk ibadah raya yang disertai dengan perjamuan kudus, Tuhan berkati, dan rencana kaum pria yang akan menghadapi ibadah perdana, Tuhan juga akan berkati, buka jalan, sehingga kami diberikan tubuh yang sehat, dengan kesehatan kami memuliakan Tuhan kembali. Kami juga menyerahkan Tuhan anakmu yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami terus berdoa untuk kesempurnaan kesehatan Pak Titus Joko, juga untuk Ibu Yune, kami juga untuk Bapak Suparno, kami serahkan juga untuk Ibu In, Bu Tukina, sempurnakan kesehatannya, juga untuk Bu Naomi. Mari Bapak, biarlah anak-anak Tuhan yang sedang Tuhan izinkan mengalami kelemahan tubuh,
Tuhan akan memberikan kesempurnaan, kesehatan, terlebih Quinta yang kami yakin dan percaya Tuhan segera akan memberikan kesembuhan. Jika Quinta pun juga memiliki tubuh yang sehat kembali dan beraktivitas seperti sedia kala. Juga anak-anak yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Tuhan kedangkan tangan atas mereka semua. Kami bersyukur menyerahkan kepada negara bangsa kami, menyerahkan kota kami Salatiga, biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa negara kami, atas kota Salatiga yang kami cintai ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Pada akhirnya pemberi surga mohon kedangkan tangan-Mu atas seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, mohonlah terimalah berkat anugerah, damai dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Kristus, penyertaan Roh Kudus atas kehidupan-Mu, hidup kamu, sekolah, kuliah-Mu, sehingga Kau menjadi orang yang berkat Tuhan, segala pekerjaan-Mu dibuat Tuhan berhasil. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin.